Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil pembuatan media manipulatif matematika dalam bentuk virtual manipulatif dan konkretnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Meita Aulia Rahmah dan teman saya Ali Wahyudi akan mempresentasikan media kami yang bernama AM Algebra. Sebelum menggunakan media ini, kita install dulu aplikasinya yang bernama AM Algebra ini. Ya. Sebelum menggunakan media ini, kita install dulu aplikasinya. Setelah terinstall, akan muncul aplikasi pada layar Android Anda. Nah, untuk menggunakan aplikasinya, kita buka dulu. Ini aplikasinya dalam bentuk virtualnya. Kemudian yang konkretnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ali. Ya, kita buka terlebih dahulu. Nah, ini tampilan awalnya. Ya, untuk ke menu, kita bisa klik ini. Ini adalah menu awalnya. Kemudian, untuk melihat informasi dari penggunaan media ini, kita klik informasi. Ya. Kemudian, untuk kembali ke menu awal, kita klik home. Untuk melihat profil penyusun siapa yang membuat, kita klik profil penyusun. Ini disusun oleh saya sendiri, Meita Aulia Rahmah dan Ali Wahyudi, dengan perannya masing-masing, yaitu saya sendiri ini mengembangkan ide papan jumlah kurang dan pembuatan media virtual manipulatif ini. Kemudian teman saya yang bernama Ali, ini adalah penemuan ide papan jumlah kurang dan pembuatan media konkretnya. Nah, kemudian untuk kita langsung saja klik pengenalan aljabarnya, untuk mengenalkan aljabar kepada peserta didik. Ya, ini adalah misalkan satu kelas ini adalah variabel dan permen ini adalah konstanta. Kemudian karena terdapat dua gelas, maka 2x dan 2 ini selanjutnya kita namakan koefisien dari x. Nah, jadi seperti ini. Teman-teman bisa langsung download saja aplikasinya, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, misalkan berapa dua gelas, dan masing-masing gelas ini kita masukkan 3 buah permen. Ini ditambah 3. Nah, kemudian 2 buah permen ini kita nanti akan substitusikan ke dalam x-nya. Nah, kemudian misalkan terdapat 2 tempat yang berbeda, maka yang satu disebut variabel x, yang satu misalkan variabel y. Nah, ini kita akan mencari nilai dari y-nya. Ya. Karena permennya ada 6, jadi kita substitusikan 6 ke dalam x-nya ditambah y sama dengan 8 karena ada 8 buah permen. Nah, diperoleh y itu sama dengan 2. Maka kita masukkan permen tersebut ke dalam wadah yang berbeda sebanyak 2 buah permen. Nah, kemudian kita akan membuka papan jumlah kurang ini untuk mengetahui penggunaan media papan jumlah kurang. Ya, misalkan terdapat soal 2x plus 3 ditambah 3x plus 2. Nah, kita tentukan dulu konstantanya di kolom ketiga, variabel x di kolom kedua, dan variabel x kuadrat di kolom pertama. Nah, karena 2x plus 3, maka kita masukkan 2 ke kolom x-nya dan 3
pilih operasinya penjumlahan. Nah, kemudian ini sama seperti yang tadi, maka kita langsung ke langkah selanjutnya aja. Oh, ya, sebelumnya ini kan karena operasinya penjumlahan, maka kita pindahkan semua bola ke kolom terakhir untuk mengetahui hasilnya. Ya, kita pindahkan dulu semua bolanya. Nah, karena terdapat 5 buah bola di kolom X dan 5 buah bola di kolom konstanta, maka hasilnya adalah 5X plus 5. Ya, kemudian untuk operasi pengurangan, sama caranya kita tentukan dulu kolom konstantanya. Ya, kolom konstanta di kolom ketiga, X di kolom kedua, dan X kuadrat di kolom pertama. Karena ini tidak ada koefisien X kuadrat, maka kita langsung memasukkan bola-bola ke kolom X dan kolom konstantanya. Ya, karena terdapat 5X, maka kita masukkan bola sejumlah 5 ke dalam kolom X dan 7 ke dalam konstantanya. Kemudian persamaan kedua juga kita masukkan 3 buah bola ke dalam kolom X. Dan 4 bola ke kolom konstantanya. Karena operasinya pengurangan, maka kita pilih operasi pengurangan. Nah, kemudian kita samaratakan isi dari kolom-kolom tersebut. Ya, kemudian hasilnya itu merupakan hasil dari pengurangannya. 5X ditambah 7 dikurangi 3X ditambah 4 sama dengan 2X ditambah 3. Karena di kolom X-nya terdapat 2 buah bola dan di kolom konstantanya terdapat 3 buah bola. Ya, kemudian kita masuk lagi ke Nuham. Nah, kemudian kita klik papan FKB supaya untuk mengetahui cara penggunaan papan FKB ini. Bisa digunakan untuk menghitung perpektoran, perkalian, dan pembagian. Ya, karena di sini 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 2, maka kita ambil 2 persegi besar sebanyak 2 dan persegi panjang sebanyak 5 dan persegi kecil sebanyak 2. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan persegi besar ini mewakili X kuadrat dan persegi kecil mewakili satuan, dan persegi panjang ini mewakili X-nya. Ya, sebelumnya dalam pembuatan kertas ini, kalau pakai media konkretnya, pakai sebuah kertas, dalam pembuatannya tidak sembarangan. Untuk menentukan X-nya, maka pakai X setengah dari X kuadrat, dan untuk konstantanya 1 dari setengah dari X-nya, persegi panjangnya. Ya, kemudian ini juga 2X plus 1, X plus 2. Untuk mencari perkaliannya, karena 2X plus 1, maka kita ambil 2 buah persegi panjang dan ditambah 1 satuan. Kemudian untuk X plus 2 nya juga, karena sudah ada 1, maka kita ambil 1 lagi persegi kecil ditambah kita ambil lagi persegi yang panjang 1 ditaruh situ. Nah, kemudian X dikali 1 sama dengan X dikali X sama dengan X kuadrat, X dikali 1 sama dengan X, dan X dikali X sama dengan X kuadrat, seperti ini. Hasilnya, karena terdapat 2 buah persegi besar dan 5 buah persegi panjang dan 2 buah persegi kecil, maka hasilnya 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 2. Untuk pembagian juga seperti itu. 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 1 dibagi 2X ditambah 1.
Bagaimana cara menggunakannya? Kita ambil 4 persegi besar, kemudian kita susun membentuk persegi panjang, kemudian bagian lebarnya kita pasang dengan 2 persegi panjang dan 1 persegi kecil karena dibagi dengan 2x+1. Nah, kemudian hasilnya adalah kemudian ditambah 2 persegi panjang, kemudian kita pasangkan sehingga hasilnya adalah 2x+1 karena di bagian lebarnya itu terdapat 2 persegi panjang dan 1 persegi kecil. Ya. Ini merupakan penggunaan media manipulatif matematikanya, kemudian konkretnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu bernama Ali Wahyudi. Baik, saya Ali Wahyudi akan melanjutkan presentasi untuk penjelasan mengenai cara menggunakan alat peraga manipulatif yang kami buat ini. Berikut alat peraga yang kami buat, yang telah kami buat. Dan untuk alat bahan yang digunakan untuk membuat alat peraga ini adalah sebagai berikut. Baik, selanjutnya yaitu untuk penjelasannya bisa kita lihat alat peraganya di sini terdiri dari marble atau untuk manik-manik, bisa pakai kelereng dan lain sebagainya. Di sini ada operasi. Di sini untuk variabelnya ada 2, terus untuk konstantannya. Kemudian untuk variabel di sini bisa ditulis, biasanya kita menggunakan x dan y. Gitu. Mungkin untuk langsung ke soalnya, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai soalnya, yaitu untuk papan penjumlahannya. Yang pertama tadi ada 2x+3 ditambah 3x+2. Nah, di sini kan terlihat bahwa variabel yang digunakan yaitu x saja. Di sini kita sudah sediakan x dan y. Bisa kita ganti menyesuaikan dengan pertanyaannya. Misal menggunakan a, maka di sini bisa diganti a. Jika menggunakan a, b, bisa diganti dengan a dan b. Atau jika menggunakan x kuadrat, y kuadrat, maka di sini diganti dengan x kuadrat, y kuadrat. Gitu. Baik, langsung saja karena menggunakan variabel x saja, maka yang y kita tutup. Untuk persamaan yang pertama yaitu 2x+3. Pada bab ini, untuk warna kuning menunjukkan variabel yang pertama. Untuk warna yang merah ini untuk variabel yang kedua, dan yang hitam ini untuk konstantanya. Langsung saja, di sini ada 2x+3. Kemudian ada 3x. Oh ya, di sini untuk persamaan yang pertama, kolom untuk meletakkan manik-manik pada persamaan pertama, dan di sini ada kolom meletakkan manik-manik untuk yang persamaan kedua. Di sini 3x+2. Nah, operasinya itu ini, yaitu penjumlahan. Maka kita pindah untuk operasi ini dipindah di sini penjumlahan, maka bisa kita langsung jumlahkan, pindah ini untuk kolom hasilnya. Karena sama-sama positif bisa kita jumlahkan, maka diperoleh di sini ada x, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 5x, dan di sini ada konstantanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 5. Berarti hasil dari ini adalah 5x ditambah 5. Begitu
aljabar. Untuk persamaan pertama yaitu 5x plus 7, kemudian dikurangi 3x plus 4. Ini kita pindahkan dulu. Seperti semula dulu. Oke, langsung kita masukkan. Karena menggunakan variabel x, maka kita beri tanda x di sini. Kemudian persamaan pertama, itu pada kolom pertama kita isi 5x. 1, 2, 3, 4, 5 tambah 7. 3, 1. Kemudian untuk persamaan yang kedua yaitu 3x plus 4. 3x plus 4. Nah, karena operasi di sini adalah pengurangan, maka pada operasi pengurangan ini kita pindah ke sini. Sudah. Kemudian karena pengurangan, maka yang di sini kita kurangi pada persamaan yang kedua. Di sini kan ada 5 dan di sini 3. Karena di sini 3, kita ambil semua. Di sini kita ambil 3. Kemudian yang di sini ada 4. 1, 3, 4. Maka di sini kita juga ambil 4. Sehingga yang tersisa yaitu 2x tambah 3. Maka hasilnya di sini 2x plus 3. Begitu. Oke, kemudian kita beralih ke untuk papan FKB. Bisa kita pindahkan dulu, karena kita akan menggunakan papan yang sama tapi dengan isi yang berbeda. Baik, kita masih menggunakan papan yang sama dengan sisi yang berbeda. Ya, di sini sudah kita siapkan papan FKB, faktor kali bagi. Faktor kali bagi dari aljabar. Nah, di sini untuk pada bagian belakang sini ini adalah seperti papan tulis mini yang kami rancang. Jadi teman-teman nanti bisa pakai ini untuk oret-oretan dari persamaan yang ini tadi sebelumnya, atau untuk oret-oretan pada materi matematika yang lain gitu. Nah, pada kali ini kita lukis pada papan tulis ini itu menyerupai dengan bentuk FKB pada aplikasi yang sudah kelompok kami buat. Di sini ada papan FKB. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu ada persamaan persamaannya yaitu ada perkalian akar persamaan 2x plus 1 dan x. Di sini di atas saja biar lebih mudah. X plus 2. Oh iya, ini untuk elemen yang mewakilinya nanti ada persegi besar, persegi kecil, dan juga ada balok kuning. Untuk yang persegi besar ini mewakili variabel x kuadrat. Untuk yang persegi kecil mewakili konstanta, satu satuan.
untuk yang balok kuning mewakili variabel X. Untuk variabel di sini bisa disesuaikan dengan persoalan yang diberikan. Misal di sini variabel yang dipertanyakan yaitu Y, maka di sini untuk yang baloknya kita ganti Y. Untuk yang di sini diganti Y kuadrat. Dan lain sebagainya menyesuaikan dengan pertanyaan yang ada gitu. Kemudian untuk eksekusinya bisa kita letakkan di sini. Di sini kan ada persamaan, yang pertama itu 2x plus 1 mewakili 2x, kita ambil 2 balok x bukan balok sih, apa, persegi panjang dan 1 persegi kecil sebagai konstanta 1. Ini adalah persamaan 2x plus 1. Kemudian untuk yang persamaan x plus 2, untuk memudahkan karena di sana sudah ada penghubungnya, taruh di sini x plus 2, yang kedua dan ditambah dengan x. Baik, gitu. Kemudian ini adalah perkalian dari akar persamaan. Untuk mengalikannya gimana teman-teman? Jadi untuk mengkalikannya, ini kan ada 1 terus dikali dengan x, maka hasilnya x. Kemudian ada 1 dikali dengan x, hasilnya x. Yang di sini x dikali dengan x menjadi x kuadrat. Ini pun sama, x kali x berapa? X kuadrat, benar. Maka kita peroleh persamaan dari perkalian akar persamaan tersebut. Di sini ada x kuadratnya ada 2, maka menjadi 2x kuadrat tambah ekspresinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5x, maka ditambah 5x. Kemudian ada 2 perwakilan dari konstantanya, maka ditambah dengan 2. Sehingga hasil kali 2 akar persamaan ini 2x plus 1 dikali dengan x plus 2, yaitu 2x kuadrat ditambah 5x plus 2. Demikian. Kemudian bisa kita hapus dulu untuk menyelesaikan soal yang selanjutnya, yaitu masalah pembagian. Bisa kita kembalikan seperti semula. Untuk soal pembagiannya, di sini ada persamaan 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Dan ada akar pembaginya. Akar persamaan pembaginya yaitu 2x plus 1. Ini untuk membaginya, ini untuk persamaannya. Untuk eksekusinya, ketahui persamaan 4x kuadrat. Di sini ada 4x kuadrat. 4x kuadrat. Kemudian di sini ada pembaginya 2x plus 1, dan di sini ada 4x plus 1. Maka bisa kita tulis di sini. Di sini kan ada 2x plus 1. Nah, jadi untuk bisa menjadi 4x plus 1, 4
kuadrat plus 4x plus 1. Di sini kan jelas ada 4x kuadrat 2x plus 1, maka kurang 2x. Begitu. Untuk cara yang lainnya yaitu kita di sini kan ada x kuadrat dan di sini faktor pembaginya itu ada x, maka x kuadrat dibagi dengan x menghasilkan x. Selanjutnya di sini ada x kuadrat dibagi dengan x, maka hasilnya x. Begitu. Maka pada sisi sini kita peroleh akar persamaan. Ini ada 2x tambah 1, maka 2x plus 1. Sehingga diketahui bahwa 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 dibagi dengan 2x plus 1, hasilnya yaitu 2x plus 1. Begitu. Kemudian bisa kita hapus dulu untuk menyelesaikan soal berikutnya. Baik, bisa kita pindahkan dulu. Faktorisasi. Maka kita sudah ketahui suatu persamaan, maka kita menentukan akar persamaan dari persamaan tersebut. Berikut persamaannya yaitu 2x kuadrat plus 5x plus 2. Seperti soal yang pertama tadi mengenai perkalian akar persamaan. Di sini kan ada persamaan 2x kuadrat plus 5x plus 2. Kita susun segi ini 2x dan 5x. Sini 1 tidak muat, kita taruh bawah. Sini x sekarang 2. Nah, gini. Dari persamaan ini kita peroleh susunan ini, yaitu 2x kuadrat ditambah 1, 2, 3, 4, 5x ditambah 1, 2. Berarti 2x kuadrat tambah 5x plus 2. Begini susunannya. Sehingga bisa kita ketahui faktor persamaannya itu sisi sini yang ada konstantanya, dan kita peroleh di sini itu 1, 2, 2x ditambah 1, dan di sini kita peroleh x tambah 2. Jadi akar persamaan dari persamaan 2x kuadrat plus 5x plus 2 yaitu 2x plus 1 dan x plus 2. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk yang telah menonton, dan bagi teman-teman yang ada saran atau kritik, masukan, komentar untuk penjelasan dari kami tadi, bisa ditulis di kolom komentar yang tertera yang ada di channel YouTube kami. Untuk
bahan pertimbangan dan diskusi kita selanjutnya. Kurang lebihnya kami undur diri. Maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.